Pelatih juga pernah menangani tim Persija Jakarta di tahun 2006. Dan kita juga lihat wasit Oki Dwi Putra sudah bersiap-siap untuk memulai kick-off babak kedua. Yang merupakan pertandingan ke-21 bagi Persija Jakarta di musim ini dan juga pertandingan yang ke-23 bagi Persisam Putra Samarinda dalam kancah Jarum Indonesia Super League. Dan inilah dia kick-off babak kedua. Ismet Sofyan. Greg Nokolo. Tampilan yang agresif dari seorang Greg Nokolo di babak pertama menghasilkan 1 gol dan juga 1 assist. Dan bebas bagi Persija Jakarta. Mau Pamungkas tampaknya akan mengambil kembali tendangan bebas ini. Pamungkas kita lihat pemilik 10 gol bagi Persija Jakarta di musim ini. Bambang Pamungkas masih bisa diamankan dengan baik oleh Wawan Hendrawan. Sebuah tendangan mengarah ke sebelah kanan dari gawang Wawan Hendrawan. Suha kembali pada Bambang Pamungkas. Samsul Bahri Hairudin. Ilham produktif, 3 gol ia lesakan di musim ini. Dan duelnya dengan Saiful Lewanusa, sebuah pelanggaran memang terlihat bagaimana ada sebuah dorongan dengan kaki dari Ilham. Hendro Kartiko tampil di 20 pertandingan Persija Jakarta, hanya 1 kali ia digantikan oleh Gentry Pitoy. Dan juga baru bergabung di putaran kedua ini dengan Persija Jakarta dari Perseman Manokwari. Masih Ilham berada kecepatan dengan Saiful Lewanusa. Dan sebuah umpan dari Ismet Sofyan. Kali ini ada Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo. Masih Greg Nokolo kali ini dalam kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana Greg Nokolo memberikan ancaman kembali bagi pertahanan Persisam Putra Samarinda. Cukup membahayakan pertahanan Persisam Samarinda. 2 pemain sekaligus dilewatin. Hampir saja umpannya tadi membentur tiang dan mengarah ke pemain lain ataupun ke gawang. Dan kita lihat lagi-lagi kali ini sebuah peluang dimanfaatkan dengan baik oleh Greg Nokolo. Dan tampaknya julukan Pangeran Solo akan diberikan kepada seorang Greg Nokolo yang mampu mencetak 2 gol dan 1 assist di sore hari ini. Iya, sebuah umpan yang cukup baik tentunya dan penyelesaiannya cukup baik pula dilakukan oleh Greg. Memotong bola di gawang dekat tanpa pengawalan. Kembali saya tekankan dengan tanpa pengawalan. Tidak ada satupun pemain yang aktif, terlihat jelas. Greg datang sendirian, berhasil memotong
dan boom. Cukup mudah. Dan ada apa dengan pertahanan Persisam tentunya? Ya, walaupun bola memang sempat mengenai Precious Emojeraye, tapi Ya. tampaknya ini akan diklaim sebagai gol dari Greg Nokolo. Betul. Sebuah deflection, tapi deflection berada di mulut gawang. Sebuah hal yang cukup sulit bisa diterima oleh kubu Persisam tentunya. Kembali kebobolan di menit awal di saat mereka mencoba mengangkat moral untuk bisa mengejar ketertinggalan, minimal memperkecilnya. Ya, ketinggalan. Ya, ternyata gol ini diklaim untuk Precious Emojeraye melalui sebuah sundulan disfleksi di depan gawang atau yang diputuskan oleh pengawas pertandingan. Ya. Ketinggalan 0-4 ini merupakan skor terbesar kekalahan bagi Persisam Putra Samarinda. Setelah sebelumnya juga mereka juga sempat mengalami kekalahan besar ketika menyerah dari Delta Sidoarjo dengan skor 0-4. Masih banyak waktu tentunya untuk bisa bangkit para pemain dari Persisam Putra Samarinda. Paling tidak mereka harus bisa tampil untuk melakukan tekanan demi tekanan dan juga mencetak gol. Dan skor juga jadi lebih pendek jaraknya. Iya, bagi Persija tentunya kemenangan telak ini cukup membantu mereka untuk menyodok ke papan atas tentunya. Menambah 3 poin menjadi 37 poin, sama poin dengan Arema Indonesia. Dan unggul selisih gol tentunya menjadi 39 gol berbanding 20, sementara Arema 35 memasukkan dan kemasukan 20, berada di posisi ketiga. Dan tentunya hingga akhir musim ini selisih gol akan sangat berperan karena kita lihat potensi poin dari peringkat 1, 2, dan 3 bahkan yang keempat tidak terlalu jauh. Bisa saja yang menentukan peringkat adalah selisih gol yang dihasilkan oleh tim masing-masing. Dan kalau hitungan secara matematika, Persipura masih membutuhkan 9 poin atau 3 kali kemenangan lagi untuk bisa menjadi juara pada musim ini. Yang menarik adalah perebutan tempat kedua, di mana Semen Padang yang saat ini sudah memainkan 21 pertandingan dengan 38 poin, dan Arema dengan 21 pertandingan dengan 37 poin, dan kali ini Persija dengan 21 pertandingan dan termasuk hari ini ketika mereka menang dengan poin yang sama 37. Persaingan menuju peringkat 2 atau juga 3 besar di Jarum Indonesia Super League memang sangat ramai di musim ini. Ya. Agak sedikit berbeda dengan musim-musim sebelumnya, dan juga posisi playoff memang masih sejauh ini ditempati oleh Bontang FC. Betul. Tertinggal 8 poin dari Persiba Balikpapan dan juga tertinggal 10 poin dari Delta Sidoarjo dengan menyisakan pertandingan yang tidak lebih dari 10 pertandingan lagi. Memang sangat berat bagi Bontang FC keluar dari zona playoff. Betul. Karena ia akan menghadapi tim peringkat 4 dari divisi utama nanti. Dan juga harus diingat bahwa peringkat 1 sampai dengan peringkat 15 di Jarum Indonesia Super League mereka akan mendapatkan reward berupa uang tunai dari PT Liga Indonesia berdasarkan peringkat akhir mereka. Dan inilah yang akan menjadi sebuah jaminan bahwa pertandingan sampai akhir di Jarum Indonesia Super League masih akan berlangsung sengit. Selain juga gengsi, ada hadiah uang tunai yang masih diperebutkan berdasarkan peringkat
akhir Jarum Indonesia Super League. Jalan bebas, ini merupakan wilayah dari seorang Ronald Fagundes. Betul. Akankah memperkecil? Ya, sebuah pressing dari Ronald Fagundes, masih berada di mistar dari Hendro Kartiko. Iya, menarik. Saya lanjutkan tadi upaya semua tim untuk tetap mengamankan posisi masing-masing, dan dari kubu pemain tentunya mereka juga harus mempertahankan performnya hingga akhir musim, karena saatnya bagi mereka untuk menjual dirinya di pentas pertandingan sisa ini, untuk akankah menambah nilai jual mereka ataupun pindah ke tim yang lebih baik dengan nilai kontrak lebih baik. Kembali Bambang Pamungkas. Kalau kita melihat dari gaya permainan Persija Jakarta di pertandingan sore hari ini, mereka juga sebenarnya tidak tampil begitu agresif. Mereka juga masih bermain dengan permainan dari kaki ke kaki, tetapi memang akibat kesalahan sendiri, itulah mungkin kalimat yang bisa ditujukan kepada tim Persis Samputra Samarinda di pertandingan sore hari ini. Iya, ada satu hal lagi, transisi yang cukup cepat dan cukup baik dilakukan oleh pemain Persija dalam melaksanakan instruksi pelatih. Ini menjadi kunci, karena ketika mereka bertahan, mereka mencoba memperlambat aliran bola dari Persisam. Namun ketika mereka memperoleh bola, di saat itu pula mereka merubah kecepatan dengan memanfaatkan kecepatan pemain mereka yang memang mempunyai sprint pendek cukup baik, Greg dan Ilham, kemudian berhasil memberikan umpan dan menyelesaikan sebuah peluang. Ini yang menjadi kelebihan Persija pada sore hari ini. Ismat Triasdi. Sekilas terlihat tadi penonton wanita yang merupakan istri dari Coach Rahmat Darmawan. Kembali Isbat Sofia. Jaksimi bermain dengan Fajar Legian. Itu dia Joel Jaksimi. Musim keduanya bersama dengan Persis Samputra Samarinda. Samsul Bani Hairudin. M. Nasuha. Bambang Pamungkas. Greg Dokolo atau Olivier Makor. Samsul Bani Hairudin. Jelo. Choi Dongso. Irsyad Aras. Tony Sucipto kali ini berikan bola kepada M. Nasuha.
Sebuah tekanan dari Irsyad Aras. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Livi Makor. Greg Nokolo duel dengan Jaisman Triasdi dan ada Jack Simi pada Wawan Hendrawan. Hendro Kartiko membela PSPS Pekanbaru juga dan juga PSM Makassar dan Jelo. Ini dia penjaga gawang Jendri Pitoy yang juga pernah menjadi anak asuh Rahmat Darmawan di Persikota Tangerang. Tampaknya sudah mulai melakukan pemanasan. Akankah ini menjadi penampilan kedua bagi seorang Jendri Pitoy di Persija Jakarta? Dan ini merupakan reaksi dari Ronald Fagundes dan juga Choi Dongsu. Coba melakukan komunikasi kedua pemain asing dari Persisam tadi, tertunduk, malu, tersipu. Isdianto, kekalahan yang cukup menyakitkan tentunya. Isbat Sofyan. Mau main dari kaki ke kaki dan mengalir Persija seolah-olah menguasai semua lini. Kembali Choi Dongsu, umpan kali ini Choi Dongsu langsung saja dibuang oleh Isbat Sofyan. Ya. Cukup disiplin kedua bek sayap mereka Persija dalam bertahan, sehingga sulit bagi Irsyad Aras dan Ronald Fagundes untuk mempunyai peluang. Robi coba melakukan overlapping seperti yang ia lakukan ke gawang Persib Bandung. Dan kali ini adalah serangan balik dari Persija Jakarta. Agu Kasmir kepada Greg Nokolo. Masuk Greg Nokolo, kita lihat tampaknya tidak offside dan Greg Nokolo. Benar-benar pertunjukan dari Super Greg di sore hari ini. Iya, sebuah gol yang tercipta berkat kesabaran dan memanfaatkan kelemahan kembali di lini pertahanan Persisam dengan kecepatan dan umpan daerah yang diberikan oleh Agu Kasmir. Greg sendirian melewati penjaga gawang Wawan Hendrawan dan dengan passing yang cukup tipis bisa kemudian terlihat jelas umpan yang cukup baik tanpa pengawalan. Kembali Joel Simi tidak memberikan tekanan sama sekali terhadap penyerang dari Persija Jakarta. Gol kelima
Dan gol ketiga bagi hat-trick bagi Greg Nokolo pada sore hari ini. Wow. Lagi-lagi kita harus katakan dan kita sematkan gelar Pangeran Solo kepada Greg Nokolo. Pemain yang memang sangat hafal dengan kondisi Stadion Manahan Solo. Berhasil mencetak gol yang kedua atau yang ketiga. Dan juga memberikan 1 assist tadi. Oh. Jadi PR besar bagi pelatih Henry Susilo untuk menatap pertandingan berikutnya menghadapi PSS Pekanbaru. Memasukkan 13 gol dari 4 pertandingan terakhir. Sebuah pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pelatih Henry Susilo. Ya, kita lihat sebuah peluang tadi didapatkan, maksudnya adalah memantulkan bola Diallo kepada Choi Dongso, tapi masih berhasil ditepis tadi oleh Diego gawang Hendro Kartiko. Dan lagi-lagi kali ini adalah tekanan dari Greg Nokolo. Agu Kasmir berhasil dipotong oleh Saiful Lewanusa. Ya, ketika Persisam berada dalam pertahanan lebih orang daripada pemain Persija. Oh, ada kartu kuning. Wah, kartu merah. Kartu kuning kedua bagi Jaisman Triasdi. Ini tampaknya menjadi puncak dari kefrustasian seorang Jaisman Triasdi di pertandingan sore hari ini. Betul, kelelahan tidak bisa dilawan oleh Jaisman Triadi menjadikan meningkatnya emosional Jaisman sehingga untuk kedua kalinya dia dihadiahi kartu kuning dan sekaligus kartu merah. Dalam kondisi tertinggal 5-0, Persisam Samarinda kehilangan 1 pemain bertahannya. Makin berat. Kita lihat dan kita nantikan strategi apa yang akan dilakukan oleh pelatih Henry Susilo untuk tidak menambah kebobolan dengan kondisi pemain yang sudah mendapatkan 1 kartu merah. Ya, Greg Nokolo memang benar-benar menjadi sebuah malapetaka bagi kubu Persisam Putra Samarinda. Kita lihat Fajar Legian digantikan oleh anak muda bernama Alder Makatindu, mencetak gol, memberikan assist dan juga mengirim Jaisman Triasdi untuk mandi lebih cepat di sore hari ini, masuk ke locker room karena menerima kartu merah. Iya. Sebuah penampilan yang cukup baik dari seorang Greg Nokolo. Ya, pergantian dari kubu Persija. Pencetak gol pertama bagi tim Persija Jakarta, Olivier Makor yang sudah mencetak 5 gol, digantikan oleh Agus Indra Kurniawan yang memang agak sedikit tersisihkan di musim ini. Agus Indra Kurniawan hampir hanya tampil sebagai pemain pengganti musim ini dari Agus Indra Kurniawan, salah seorang pemain yang cukup lama membela Persija Jakarta setelah sebelumnya membela tim Petrokimia Gresik. Agus Indra Kurniawan masuk menggantikan Olivier Makor yang berusia 29 tahun yang tampil 9 kali di musim ini. Sebuah percobaan kembali dilakukan oleh Ismet Sofyan, terlalu lemah, tepat di tangkapan Wawan Hendrawan. Menarik Oliver Makor dan memainkan Agus si Jepang Indra adalah satu upaya memberikan jam terbang atau rotasi terhadap pemain lain dan mencoba tetap memberikan tekanan terhadap kubu Persisam yang sudah kehilangan 1 pemain bertahannya. Kita lihat bagaimana kecepatan dari seorang Greg Nokolo kali ini, masih Greg Nokolo. Kali ini dia maksudnya memberikan bola kepada M. Ilham. Ya, cukup baik penampilan Greg, bahkan dengan
2 atau hampir 3 gol yang dia lesapkan, dia tidak terlihat egois. Masih berupaya memberikan umpan kepada teman lain atau rekannya yang masih berada dalam posisi kosong. Ini sebuah cerminan seorang striker yang cukup baik ketika berhadapan dengan bola dan mematikan, kemudian cukup memberikan assist yang cukup baik terhadap rekan-rekan yang lain. Sore ini merupakan menjadi salah satu partai terbaik yang dimainkan oleh Greg Nokolo musim ini. Ya. Otomatis Persija Jakarta mengurung pertahanan Persisam Samarinda. Sedikit tenang pelatih Coach RD dalam melihat anak-anak asuhnya bermain sesuai instruksi. Ya, ini kalau seandainya memang skor akhir masih 5-0, berarti Persija Jakarta akan mampu menggeser Arema Indonesia di peringkat ketiga. Betul. Walaupun mereka memiliki poin yang sama yaitu Betul. 37, tapi dalam jumlah selisih gol Betul. Persija lebih unggul dibandingin Arema Indonesia. Ya, dan bisa saja di akhir kompetisi untuk menentukan peringkat kedua dan ketiga, gol atau selisih gol sangat berpengaruh. Karena hampir rata-rata tim yang berada di posisi kedua, ketiga, Semen Padang, Arema, dan Persija telah memainkan jumlah permainan yang sama, 21 pertandingan. Kita lihat, dan ini benar-benar menjadi pesta bagi Persija Jakarta. Emil Ham juga tidak mau ketinggalan untuk mencatatkan namanya di papan skor dan menjadi genap keunggulan Persija Jakarta 6-0 atas Persisam Putra Samarinda. Sebuah gol yang cukup baik diletakkan oleh M. Ilham dari sudut kanan. Penjaga gawang Wawan Hendrawan tidak bisa ditepis dan diamankan oleh penjaga gawang, dan dengan kecepatan dan sambil berlari, tendangan kaki kanan dari M. Ilham merobek untuk ke-6 kalinya gawang Wawan Hendrawan. Ini menjadi kemenangan terbesar bagi tim Persija Jakarta di musim ini setelah sebelumnya mereka unggul 5-1 atas Persibo Balikpapan, dan lagi-lagi ini merupakan sebuah gol yang sangat berkelas dari seorang Emil Ham dari sudut sempit. Ya, tanpa melakukan kontrol, satu kali tendangan, gol spektakuler kali ini. Gol ke-6 di sore hari ini dan juga gol ke-4 bagi catatan pribadi seorang Emil Ham musim ini bagi Persija Jakarta. Makin terpuruk mental para pemain dari Persisam. Rotasi berikutnya dilakukan oleh pelatih Rahmat Darmawan, sang kapten kesebelasan Bambang Pamungkas yang mencetak gol di babak pertama tadi digantikan oleh Aliudin. Ya, menggantikan striker dan memasukkan striker. Tetap memberikan tekanan walaupun sudah unggul 6-0. Kembali Agus Indra Kurniawan, kapten tim Ismet Sofyan, ada George Simi, dan Greg Nokolo. Makin percaya diri dengan kondisi 10 pemain tertinggal 6-0. Cukup berat bagi kubu Persisam untuk bisa bangkit di sisa waktu yang ada. Agus Indra Kurniawan, Emil Ham, Samsobari Hairudin, Greg Nokolo. Sebuah kemenangan terbesar pertama kali pada musim ini tentunya bagi Persija. Semua pemain terlihat bermain lepas tanpa tekanan. Apakah
Persija harus bermain di luar Jakarta terus sehingga mereka bisa bermain lepas. Itu menjadi sebuah statement yang harus digarisbawahi. Ya. Permainan dari Persija Jakarta meraih kemenangan terbesarnya malah berada di luar Jakarta. Betul. Namun seperti yang Rendra katakan tadi bahwa untuk dua pertandingan ini dan satu lagi Persija harus bermain di stadion ini. Di Bontang. Irsyad Aras pada Ronald Fagundes, masih Ronald Fagundes, pelanggaran dari M. Nasuha. Choi Dongso digantikan oleh Pangga Madiantara. Pangga Madiantara adalah salah seorang pemain yang masih bertahan bagi Persisam Putra Samarinda semenjak membawa tim ini masuk atau juga promosi ke Liga Super dari divisi utama ketika menjadi juara. Setelah materi pemainnya banyak sekali berubah dari kubu Persisam Putra Samarinda. Praktis Pangga Madiantara adalah satu dari segelintir pemain yang masih bertahan. Ronald Fagundes kali ini. Wow. Beberapa peluang tidak bisa dimaksimalkan dengan baik oleh kubu Persisam sehingga semakin membuat kepercayaan diri mereka semakin menipis. Sementara kubu tuan rumah Persija bermain cukup lepas dan terbuka bahkan dari kaki ke kaki. Menang saja ya gawang senior Hendro Kartiko. M. Robi. Pangga Madiantara. Irsyad Aras. Masih M. Robi. Tony Sucipto kali ini. Ronald Fagundes. Jelo kembali kepada Ronald Fagundes. Baik-baik oleh Tony Sucipto. Masih Ronald Fagundes. Irsyad Aras dipotong tadi melalui sundulan kepala seorang M. Nasuha. Dan kali ini Akbar Rashid meninggalkan lapangan permainan. Sebab pojok. Ya, sebuah penjagaan yang cukup baik dilakukan oleh M. Ilham yang membantu pertahanan hingga ke bawah. Kembali M. Ilham kepada Greg Nokolo. Masih kepada Agu Kasmir. Kali ini adalah M. Robi. Sudah meninggalkan posnya. Agus Indra Kurniawan. Masih Agus Indra Kurniawan. Berikan bola kepada Aliudin. Ada Pangga Madiantara. Masih Aliudin kali ini. Kanan berikutnya. Wow. M. Ilham. Aliudin. Umpan. Terlalu jauh. Terlalu tajam umpan dari Aliudin. Diberikan kepada penjaga Wawan Hendrawan yang masih terdekat kepada Agu Kasmir. Dan kali ini adalah Jelo. Masih Jelo. Ya, terlalu jauh jarak antar lini. Kubu Persisam tentunya membuat skema penyerangan bahkan bertahannya mereka terlihat tidak terkoordinir dengan baik.
Agu Kasmir. Masih Agu Kasmir. Dan kita lihat sebuah peluang dan lagi-lagi 7-0. Seorang pemain bertahan Tony Sucipto pun mencetak gol bagi Persija Jakarta. Sebuah hal yang harus kita katakan, ada apa dengan Persisa Putra Samarinda? Iya, sebuah gol yang cukup baik, cukup tenang dilakukan oleh Tony Sucipto, memberikan flashing gawang jauh. Namun sebuah proses gol yang tentunya dengan antisipasi yang salah dilakukan oleh Pangga, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Sendirian dan hanya satu kali sontekan gawang jauh. Tidak bisa digagalkan oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Menjadi skor kemenangan terbesar di Jarum Indonesia Super League di pertandingan sore hari ini 7-0. Sebuah skor yang tentunya juga mungkin tidak diduga oleh pelatih Rahmat Darmawan yang meracik strategi di sore hari ini. Dan ini merupakan kekalahan terbesar yang diterima oleh Persisa Putra Samarinda. Dan Irsyad Aras Pangga Madiantara. Ya, mengalami kram kapten kesebelasan Akbar Rashid. Ini dia penampilan dari Tony Sucipto. Kita lihat bagaimana umpan dari seorang Agu Kasmir berusaha diintersep tadi oleh seorang Pangga Madiantara. Ya, sebuah kesalahan keberuntungan bagi Tony Sucipto yang berada persis di depan gawang Persisam Samarinda. Dan ini membuat pelatih Henry Susilo harus tertunduk lesu. Semua lini dari tim Persija Jakarta sudah mencetak gol. Barisan depan diwakili oleh Bambang Pamungkas. Di tengah diwakili oleh Greg Nokolo dan Olivier Makor serta M. Ilham. Dan di barisan pertahanan oleh Tony Sucipto. Iya. Tentunya. Dan kita lihat. Berhasil diperkecil kedudukan oleh Jack Simi. Menjadi 7-1. Dan skor ini juga menjadi sama dengan skor kemenangan dari tim Persipura Jayapura. Ya. Memperkecil ketinggalan. Sebuah umpan tendangan pojok dari Irsyad Aras. Tandukan langsung ke mulut gawang. Hendro Kartiko berada dalam posisi yang tidak sempurna. Walaupun ada Ismet Sofyan, namun bola tetap mental ke Mister dan masuk ke dalam. Jadi pergantian ketiga atau terakhir bagi Persija. Tarik keluar M. Ilham, digantikan oleh Ramdhanil Saluhu. Tentunya The Jackmania masih menunggu aksi ataupun gol bagi seorang striker mereka, Agu Kasmir, yang dalam jumlah produktivitas masih tertinggal jauh. Karena layaknya seorang striker adalah dihitung dari gol ataupun assist yang bisa dia berikan terhadap temannya. Kita lihat bagaimana Aliuddin gagal tadi memanfaatkan peluang.
Sebuah umpan tarik yang cukup baik tadi. 1-2. Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat bagaimana sebuah peluang emas bagi seorang Aliudin. Memasuki waktu 5 menit terakhir di Jarum Indonesia Super League dari Stadion Manahan Solo. Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda dalam duel oranye. Ini merupakan laga kandang bagi Persija Jakarta yang harus memainkan tandangnya di Stadion Manahan Solo. Jelo, masih Jelo kali ini. Rafa Gundes, Irsat Aras, Saiful Lewanusa, Agus Indra Kurniawan. Ya, kembali dengan transisi yang cukup cepat. Dari bertahan kemudian menyerang, Persija mencoba menekan. Kali ini gagal. Salah pengertian antara Aliudin dan Agu Kasmir. Ramdhani Lestaluhu. Agus Indra Kurniawan. Ya, sekali lagi pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persisam Putra Samarinda apabila memang skor tetap menjadi 7-1 untuk keunggulan Persija Jakarta. Ini menjadi pertandingan dengan skor terbesar kedua setelah pertandingan antara Persipura Jayapura menghadapi Bontang FC, di mana Persipura Jayapura unggul 8-1 atas Bontang FC. Jelo. Aldair Makatindu. Kali ini masih Jelo dan kita lihat skor kembali berubah. 9 gol terjadi di pertandingan sore hari ini dan Jelo berhasil mencetak gol yang ke-11 musim ini. Iya, memanfaatkan sisa waktu dengan sisa tenaga. Hanya menyerang dengan 3 pemain saja. Jelo dengan tendangan kaki kirinya memperkecil ketinggalan menjadi 7-2. Wow. Boom. Menjadikan sebuah partai yang bisa memanjakan mata bagi para penonton di Stadion Manahan Solo malah atau sore hari ini. Ya. 9 gol terjadi pada pertandingan sore hari ini. Pertandingan yang sangat-sangat terbuka. Sausul Bahri Hairudin berikan kali kepada Ramdhani Lestaluhu, dikawal oleh Saiful Lewanusa. Pemain asal Maluku. Kembali kali ini adalah peluang berikutnya dan lagi-lagi Aliudin masih gagal mencetak gol di sore hari ini. Iya, pemain mungil ini belum beruntung. Peluang kedua di depan gawang. Kali ini masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Menarik kita lihat penampilan pemain pengganti Ramdhani Lestaluhu yang sudah 2 kali memberikan assist di depan gawang. Hari yang berat bagi Henry Susilo. Sebuah percobaan dengan kaki kiri oleh Aliudin.
pengasuhan. Detik-detik terakhir dalam waktu normal. Dua menit tambahan waktu. Persija masih akan lakoni partai kandang menghadapi tim Kalimantan Timur berikutnya yaitu Bontang FC. Sedangkan tim Persis Samputra Samarinda di pertandingan berikutnya sudah ditunggu oleh PSPS Pekanbaru. Ini dia Ramdhani Lestaluhu, pemain yang juga jadi salah satu pemain jebolan dari Diklat Ragunan. Agus Indra Kurniawan. Wajah-wajah dari para pemain tim Persis Samputra Samarinda. Rolf Fagundes. Precious Emojirai. Greg Dokolo. Masih Greg Dokolo. Balik kali ini kepada Aliudin dan Aliudin lagi-lagi bukan hari bagi seorang Aliudin dan ternyata sudah berada dalam posisi offside. Iya, berupaya menjadi salah satu atau mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol pada pertandingan hari ini belum berhasil. Apakah sudah merayakan kemenangan? Pelatih Rahmat Darmawan menyalami asisten pelatih official dan juga para pemain ini. Kembali sebuah percobaan berikutnya dari seorang Jack Simi. Belum puas mencetak 1 gol Jack Simi. adalah skor akhir pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Persis Samputra Samarinda dan hari ini menjadi hari bagi seorang Greg Nokolo dan juga menjadi skor kemenangan terbesar bagi Persija Jakarta dan kemenangan terbesar kedua dalam Jarum Indonesia Super League setelah Persipura Jayapura menaklukkan Bontang FC dengan skor 8-1.